Salam Bapak Ibu, Saudara-saudari, marilah kita memulai ibadah kita pada minggu ini. Salam damai sejahtera kepada kita semua. Saudara yang terkasih, saat ini kita memulai ibadah dengan rasa hormat kita, hantarkan melalui pujian, doa dan pendengaran akan firman Tuhan. Kita bersujud berharap di hadapan Tuhan saat ini menyerahkan waktu dan hidup kita kepada pengasihan-Nya. Hanya Engkaulah Tuhan pengharapan hidup kami. Saudara-saudara yang terkasih, alangkah indahnya dan bahagianya apabila saat ini Tuhan telah mengumpulkan kita melalui ibadah kita ini. Dia yang memanggil kita, Dia yang menguduskan kita menjadi umat pilihan-Nya, dan Dia jugalah yang memberi kita hati yang baru dan hidup yang baru. Sebagai tanda sukacita, mari kita angkat pujian Yesus Tuhanku. Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, amin. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus,
yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, Engkau telah mencurahkan Roh Kudus, penghibur dan penolong kami, agar kami senantiasa dipelihara di dalam kebenaran firman-Mu. Sungguh tak terselami betapa besar kasih dan anugerah-Mu kepada kami. Karena itu kami mohon kepadamu, ajarlah kami senantiasa dan tuntunlah kami di jalan-Mu yang terang, supaya kami tidak tergelincir di dalam dosa yang memperhamba kami. Lindungilah kami di bawah naungan kasih-Mu, supaya kami tetap berdiri teguh menghadapi berbagai pencobaan dan godaan. Kiranya kemuliaan-Mu memenuhi seluruh dunia ini, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah yang tertulis dalam Yohanes pasal 1 ayat 29 sampai dengan ayat yang ke-34. Demikian firman Tuhan. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku ini sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel. Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah." Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menentang dan saling mendengki. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagialah ialah setiap orang yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Amin.
Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita, marilah kita mengaku dosa-dosa kita kepada Allah Bapa dan memohon pengampunan dosa kita. Marilah kita berdoa. Ya Bapa kami yang di sorga, yang maha pengasih, kami berkumpul bersama-sama datang ke hadapan-Mu, memohon belas kasihan-Mu kepada kami, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanya mengharapkan belas kasihan-Mu, karena Engkau adalah Tuhan yang maha pengasih. Ya Roh Kudus, tolong dan kasihanilah kami, terangilah hati dan pikiran kami, agar kami dapat memilih yang benar dan yang baik, dan melakukan kehendak-Mu, sehingga kami beroleh hidup yang baru, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita, aku telah menghapus segala dosa pemberontakan-Mu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosa-Mu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus Engkau. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita mendengar hukum Tuhan, yaitu yang diambil dari hukum Taurat yang keempat, beserta artinya. Titah yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ketujuh ialah Sabat bagi Allah, Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya ialah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Jika demikian, marilah kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan supaya kita dapat melakukannya. Ya Tuhan Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa,
Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan di hadirat-Mu. Oleh berkat dan kasih karunia Tuhan, kami dapat beribadah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, walaupun kami belum bisa beribadah secara bersama-sama di rumah-Mu ini, tapi kami beribadah di rumah kami masing-masing. Oleh karena wabah virus corona yang melanda dunia bahkan negara kami. Tapi kami yakin Tuhan, ibadah kami tidak mengurangi kesetiaan kami kepada Tuhan. Oleh karena itu kami mohon kepadamu Tuhan, berilah kami kekuatan supaya kami dapat melalui dengan selamat. Kami memohon juga kepada Tuhan, biarlah melalui virus ini kami semakin yakin dan percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan dapat memberi kekuatan kepada kami. Dan kami yakin virus ini akan Tuhan lalukan sehingga kami dapat beribadah secara bersama-sama dengan seluruh jemaat di rumah-Mu yang kudus ini. Bapa kami yang baik, kami juga berdoa bagi seluruh jemaat-Mu. Kiranya Tuhan memberkati pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Jika ada yang sakit, sembuhkan ya Bapa. Yang dalam keadaan pemulihan, kuatkan Bapa. Jika ada jemaat yang berduka, hibur mereka Bapa. Dan yang dalam kekurangan, cukupkan Bapa menurut kehendak-Mu. Kami juga berdoa untuk pimpinan jemaat kami, pendeta kami, dan seluruh keluarganya. Demikian juga dengan semua para penatua. Kiranya Tuhan memberi kekuatan dalam pelayanannya. Berikan hikmat yang daripada-Mu, sehingga kami dapat lebih percaya lagi kepada Tuhan. Kami juga berdoa bagi pemimpin negara kami, beserta dengan seluruh jajarannya. Beri mereka hikmat yang daripada Tuhan, sehingga kami seluruh rakyat memperoleh keadilan dan kenyamanan. Terlebih dalam menangani virus COVID-19, biarlah dengan segala aturan dan peraturan yang telah diterapkan oleh pemerintah dapat dilaksanakan oleh seluruh umat-Mu. Dengan demikian, virus ini dapat cepat berlalu. Terima kasih Bapa di surga. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah firman itu menjadi pelita dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat melakukan mana yang baik di hadapan Tuhan. Kami tahu Bapa, kami adalah manusia yang lemah, manusia yang penuh dengan dosa. Oleh karena itu kami sujud di hadapan-Mu. Segala dosa yang kami lakukan, hapus ya Bapa, supaya kami dapat menerima segala berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan bersama seluruh jemaat-Mu pada minggu ini, di mana kami pun berada, mengadakan ibadah, baik di rumah-Mu yang kudus ini, baik pun di rumah masing-masing.
Kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang menyertai, kiranya memampukan kami untuk menyuarakan dan mendengarkan firman Tuhan yang dapat kami lakukan di tengah kehidupan kami. Kiranya damai sejahtera Allah, itulah yang melampaui seluruh pikiran yang di dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, salam bagi kita semua. Kiranya kita di dalam keadaan sehat, sukacita dalam menjalani hari-hari hidup kita ini. Untuk menguatkan dan meneguhkan, bahkan kita bisa bersukacita menjalani hari-hari hidup ini, mari kita mendengarkan khotbah pada Minggu Trinitatis, yaitu dari Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan ayat 31. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang-binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi, yang bernyawa aku berikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya, dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik.
jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak kami, pemuda dan remaja sekolah minggu yang terkasih dimanapun berada, untuk menuntun iman kita dan untuk menambah pengenalan kita terhadap Allah Tritunggal dalam tahun gerejawi yang kita ikuti, yang disediakan oleh gereja disebut adalah Minggu Trinitatis. Minggu Trinitatis kali ini hendak mengajak kita untuk melihat dan mensyukuri kemuliaan Allah di antara ciptaannya. Mengapa hal itu penting? Karena semakin hari semakin sulit bagi kita untuk melihat kemuliaan Allah di antara ciptaannya. Ciptaannya itu dirusak oleh manusia. Akibat perusakan itu bencana demi bencana datang kepadanya. Sesungguhnya kemuliaan Allah tampak dari ciptaannya. Sebab segala yang diciptakan Allah itu adalah baik. Kejadian 1 ayat 1 sampai 31. Itu sebabnya pemazmur mempersaksikan, dikatakannya, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi, keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Mazmur 8 ayat 1. Namun sebagian besar dari ciptaan itu kini dirusak akibat ulah manusia. Cobalah kalau kita pergi ke Danau Toba yang kita banggakan itu. Ciptaan itu sungguh amat dahsyat. Di awalnya atau sebelumnya ketika kita melihat indahnya, kita tidak pernah gagal melihat kemuliaan ciptaan Tuhan yang sungguh agung itu ada di sana. Tetapi kini bagaimana? Airnya sudah sangat jorok, kotor, bahkan tidak bisa diminum atau dinikmati. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, baiklah kita mulai ayat ini dari ayat 26 yang dikatakan di sini. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Siapakah yang sesungguhnya kita itu? Apakah Allah itu lebih dari satu? Allah itu tidaklah lebih dari satu. Atau adakah kawannya Allah? Dengan demikian, kata kita adalah untuk menyatakan kebesaran kemuliaan Allah yang harus kita jumpai, yang harus kita sapa dengan semangat memuliakan Allah. Penciptaan manusia berbeda dengan yang lain. Kalau kita baca di ayat sebelumnya dikatakan, maka berfirmanlah Allah. Misalnya dalam hal menciptakan terang. Tetapi penciptaan kepada manusia berbeda. Perbedaan itu sesuatu yang terkhusus, yang kita syukuri, yang kita pertanggungjawabkan. Karena di ayat 27 dikatakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar Allah. Menurut gambar Allah yang disebut secara teologinya adalah imago Dei. Serupa, sama, segambar dengan Allah. Ada bisa kita lihat dengan 3 hal. Yang pertama, manusia itu yang disebut imago Dei. Segambar, serupa dengan Allah. Apapun ras, apapun agamanya, apapun keyakinannya, bagaimanapun politik dan apapun politiknya, perbedaan apa yang ada pada kita yang jelas, yang namanya manusia itu adalah imago Dei, segambar, serupa dengan Allah.
Sesama manusia itu adalah imago Dei. Karena pengaruhnya adalah untuk berinteraksi, memperlakukan kepada manusia. Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna dan yang sangat luar biasa. Namun banyak orang tidak menyadarinya. Sehingga mereka mengisi hari-hari hidupnya dengan asal-asalan. Sembrono, diliputi ketidakpuasan, ketakutan, bahkan mudah putus asa. Bahkan tidak sering dijumpai orang yang tidak kuat bahkan berat tekanan hidupnya. Mereka melakukan tindakan yang salah dan mengambil jalan pintas, mengkonsumsi narkoba, larut dalam dunia malam, bahkan mencari melakukan kenekatan. Bahkan dikatakan adalah Allah menciptakan laki-laki dan perempuan yang sama-sama adalah gambar Allah. Dasar kita yang paling utama, perempuan dan laki-laki itu adalah setara, sesama gambar Allah. Ada yang mengatakan perempuan itu lebih rendah dari laki-laki. Ada yang mengatakan perempuan itu adalah diciptakan setelah laki-laki. Perempuan itu adalah penggoda laki-laki, itu pemahaman yang dipaksakan. Laki-laki dan perempuan itu adalah sama, yaitu gambar Allah, imago Dei. Bukan berarti karena gerakan feminisme itu kita menghargai kesetaraan. Tetapi sejak penciptaan Allah di dalam Alkitab itu sudah ada kesetaraan. Kodrat kita bisa berbeda, tetapi harkat kita itu sebagai manusia adalah gambar Allah yang sama. Yang kedua, di ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah, dan seterusnya. Adapun rancangan Tuhan dalam hidup kita yang pertama adalah untuk memperoleh berkat Tuhan. Karena ditulis di dalam ayat 28, Allah memberkati mereka. Jika keadaan kita sepertinya belum berubah dan belum mengalami berkat-berkat Tuhan, kita jangan kecewa. Kita harus dengan iman berkata bahwa hidup kita pasti diberkati Tuhan. Memang akibat dosa manusia hidup di dalam kutuk. Tetapi Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk mengubah kutuk itu menjadi berkat. Ia datang memulihkan segala sesuatu yang telah rusak. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita telah ditebus oleh kematiannya. Dikatakan di Galatia 3 ayat 13, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Dan Tuhan Yesus sendiri mengatakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Di Yohanes 10 ayat 10b. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, apa tugas mandat kepada manusia itu? Yang bisa kita maknai adalah dua bagian, yaitu adalah untuk beranak cucu dan hidup produktif dan menguasai. Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi. Kata produktif di sini bukan hanya dalam hal keturunan, tetapi juga menghasilkan hal-hal yang baik bagi Tuhan sesuai dengan talenta dan karunia yang Dia berikan. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Di Efesus 2 ayat 10.
Tuhan menghendaki supaya kita menghasilkan keturunan-keturunan yang berkarakter ilahi. Dengan melalui pekerjaan yang baik kita lakukan di dalam kehidupan kita. Dan kita melakukan dan menjadi berkat dan menjadi kesaksian bagi dunia kita ini. Yang kedua adalah dikatakan taklukkan dan berkuasa. Dalam bahasa yang lain dikatakan kabas, menaklukkan dan rada, berkuasa. Allah tidak hanya menciptakan segala sesuatu, tetapi Allah menyediakan. Makanan itu adalah untuk kebaikan, bukan menjadi beban penyakit. Artinya Allah memberi kebutuhan bagi setiap makhluk. Karena kalau kita sedang berhadapan dengan makanan, yang harus kita perhatikan adalah kita berhadapan dengan Allah yang menyediakan makanan kebutuhan kita. Sebab bagi orang Kristen adalah makanan itu mempunyai nilai tersendiri. Ibu bapak, saudara-saudara, taklukkan dan berkuasa. Ini yang dimaksud adalah supaya kita bukan menaklukkan, menguasai bumi ini dengan pikiran dan dengan hal-hal yang disebut di luar kontrol Allah. Tetapi kita diberi kuasa dan menaklukkan adalah seturut dengan memuliakan nama Allah. Bapak Ibu saudara-saudara, di ayat 31 dikatakan, maka Allah melihat semuanya yang diciptakan itu adalah sungguh amat baik. Istilah sungguh amat baik adalah dikatakan di sini bahwa Allah yang menciptakan itu melihat sungguh amat baik. C.S. Song adalah seorang ahli teolog, mengikut sertakan dasar Alkitab misi, dikatakan seperti ini. Kalau Allah melihat ciptaan sungguh amat baik, maka tugas kita adalah merawat untuk tetap sungguh amat baik. Maka kita harus menghentikan perusakan bumi. Menghentikan perusakan bumi. Misalnya dalam mengurangi sampah plastik. Karena kita mengurangi sampah itu adalah ciri menghormati ciptaan Allah. Oleh sebab itu kita dapat mencermatinya dengan dua hal. Dalam hal kalimat yang disebut bahwa Allah melihat ciptaannya sungguh baik, teramat baik. Yang mau dikatakan bahwa kita tidak lagi perlu mencari-cari di mana Allah yang dahulu kala menciptakan bumi. Yang dimaksud di sini bahwa kitalah yang diciptakan Allah. Kita saat sekarang ini. Maka kita tunjukkanlah pada saat sekarang ini di mana kita berada, di mana kita beraktivitas, bahwa Allah menciptakannya sungguh amat baik. Dengan kesungguhan kita memelihara ciptaan Tuhan. Karena kita adalah keturunan Adam dan Hawa yang diciptakan itu. Karena kita adalah gambar Allah, imago Dei. Mari kita tunjukkan bahwa kita adalah ciptaan Allah. Kita berempati atas ciptaan Allah yang ada di sekitar kita di bumi ini. Sehingga bumi ini dalam keadaan sejahtera, damai, dan sukacita. Saudara-saudara sekalian, kami
mau mengatakan di dalam khotbah ini dan firman Tuhan berbicara kepada kita, marilah kita kembali kepada tugas kita sejak mulanya, yaitu membuat segalanya menjadi lebih baik. Karena awalnya Allah menciptakan itu amat baik dan kita membuat segalanya menjadi lebih baik. Marilah kita menjaga, marilah kita memelihara ciptaan Tuhan, agar dari sana pun kemuliaan Tuhan terpancar. Begitu juga pada masa pandemi COVID-19 ini. Marilah kita sering-sering di tengah kehidupan kita, hidup dalam kesegaran kita. Kita berada di dekat tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar rumah kita. Supaya dengan tumbuh-tumbuhan itu kita semakin segar dan kita juga semakin memperkuat daya tubuh kita, karena kita juga membutuhkan bahan makanan yang alami sehingga ketahanan tubuh kita semakin lebih kuat. Selain itu, Bapak Ibu saudara-saudara, kita semakin disadarkan kembali akan tugas kita yang diemban kepada kita di tengah bumi ini adalah untuk menjaga dan merawat, memelihara ciptaan Tuhan itu. Jangan kita merusak, dan mari kita merawat dan memeliharanya. Karena dari ciptaan itu kita dapat melihat kemuliaan Allah. Terpancarlah kemuliaan Allah. Karena seperti dikatakan di Mazmur 150 ayat 6, biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Demikian firman Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya firman Tuhan itu berkuasa dan semakin memampukan kita untuk menjadi kekuatan, dan kita boleh merawat, memelihara yang diciptakan sehingga kita menjadi makhluk yang disenangi dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus memberikan damai sejahtera kepada kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus, Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, dan kami sebagai ciptaan Tuhan yang Tuhan beri kuasa untuk memelihara, menjaga keutuhan ciptaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Biarlah semakin kami melihat kemuliaan Tuhan, dengan kami bisa merawat, memelihara ciptaan Tuhan di tengah-tengah bumi ini. Ya Tuhan, kiranya kami tidak menjadi orang pelaku perusak ciptaan Tuhan, tetapi kami menjadi pelaku pemelihara ciptaan Tuhan, sehingga damai sejahtera sukacita ada di tengah-tengah bumi ini. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Aku beri yang
Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah kita menyediakan persembahan kita. Kami terlebih dahulu membaca dari kitab Mazmur pasal 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Amin. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang ada di sorga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan korban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, dan damai sejahtera di seluruh dunia ini. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita menerima berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan diberikan kepada engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan diberikan kepada engkau damai sejahtera. Amin.
Salam, kiranya Tuhan memberkati dan memberikan kekuatan dan keteguhan iman buat kita, supaya kita memperoleh kemenangan dan sukacita dalam menjalani hari-hari hidup kita ini. Tuhan memberkati.